Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas matematika bersama Ibu. Hari ini kita masih akan belajar menggunakan video pembelajaran seperti ini. Apa kabar? Selalu baik bukan? Mudah-mudahan kalian masih tetap semangat ya. Walaupun kita belajarnya masih seperti ini, semoga secepatnya kita bisa tatap muka dan belajar di kelas bersama-sama. Oke, hari ini kita akan belajar tentang SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya kan kalau misalnya matematika itu selalu ada soal cerita. Nah, soal cerita itu sebetulnya salah satu contoh bagaimana matematika digunakan secara kontekstual gitu ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, biasanya digambarkan dengan soal-soal dalam bentuk cerita. Kenapa Ibu belajar atau kenapa kita akan mempelajari ini? Karena di dalam kompetensi yang harus diajarkan itu ada kompetensi 3.2 yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual, dan yang kedua menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi memang dianjurkan ya seperti ini ya, dari kolomnya seperti ini, maka untuk bab ini ya pasti akan sering banget kamu menemukan soal-soal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa di sini 3 variabel tapi kita bahasnya 2 variabel ya? Karena babnya sebetulnya bab 3 variabel. Jadi bab yang 2 variabel ini atau materi yang 2 variabel ini adalah materi prasyarat sebelum kita masuk ke yang 3 variabel. Oke, kita langsung aja ke contoh yang pertama. Jadi video ini hanya akan berisi contoh-contoh beberapa permasalahan sehari-hari yang biasanya dijadikan soal cerita di matematika di sistem persamaan linear dua variabel. Nah, contoh yang pertama ini. Intan membeli 2 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 360.000. Nia membeli 1 kg mangga dan 1 kg jeruk dengan harga 270.000. Tuliskan model matematika berbentuk SPLDV. Ya, jadi dari kalimat bahasa Indonesia ini kamu harus bentuk ke dalam notasi matematika atau model matematika. Jadi bagaimana caranya? Lihat. Biasanya dalam satu kalimat itu ada kata yang diulang. Nah, kata yang diulangnya di sini itu mangga dan jeruk. Nah, kata-kata yang diulang seperti ini yang akan kita misalkan. Jadi, misal mangga kita namai sebagai M, variabelnya, kemudian jeruk kita namai sebagai J. Kalau kita udah misalkan, kita tinggal ngikutin jumlahnya disesuaikan dengan kalimatnya. Jadi model matematikanya adalah 2M ditambah J, 2 mangga dan 1 jeruk. Dan itu berarti tambahnya berarti 2M ditambah J sama dengan 360.000. Kemudian kalimat yang kedua, 1 mangga berarti M ditambah 1 jeruk berarti ditambah J sama dengan 270.000. Ya, jadi untuk mengubah model matematika ini, yang pertama kamu misalkan dulu kata-kata yang diulang. Biasanya itu ya cluenya, kata-kata yang diulang kamu misalkan sebagai variabel, variabelnya bebas. Mau ngikutin kata awal di sini seperti ini ya, atau mau pakai XY aja, atau mau pakai A dan B aja bebas. Kemudian yang kedua baru kamu ubah ke dalam model matematika per kalimat. Jadi per kalimat ya, per kalimat, satu kalimat itu biasanya menjadi satu notasi seperti ini. Nah, sekarang nomor 1, nomor A udah ketahuan ya, jawabannya seperti ini. Jadi modelnya adalah 2M tambah J sama dengan 360.000, kemudian M ditambah J sama dengan 270.000. Sekarang yang kedua, tentukan harga 1 kg mangga dan 1 kg jeruk. Jadi tentukan M-nya berapa, J-nya berapa. Sama kayak kemarin, berarti penyelesaian masuknya. Nah, kita akan menentukan M dan J, Ibu gunakan gabungan eliminasi substitusi untuk penyelesaiannya.
Yang pertama kita akan eliminasi J terlebih dahulu. Kenapa eliminasi J terlebih dahulu? Karena dari model ini, lihat, koefisien J itu udah sama. Kalau udah sama gampang, kamu tinggal mengurangi aja atau menambahkan ya. Nah, di sini karena biar Z-nya hilang harus dikurang, jadi kita pakainya pengurangan ya. Jadi J dikurangi J habis, kemudian 2M dikurangi M jadi M, 360.000 dikurang 270.000 sama dengan 90.000. Jadi langsung ketahuan bahwa M-nya 90.000. Nah, sekarang sudah mengetahui salah satu variabelnya, kita akan gunakan substitusi karena Ibu pakainya gabungan. Jadi substitusi M sama dengan 90.000 ini ke persamaan yang ada di atas. Kamu bebas memilih mau persamaan 1 atau persamaan 2. Ibu pilihnya ke persamaan 2, ke M ditambah J sama dengan 270.000. Ya, jadi M ditambah J sama dengan 270.000. Karena M-nya udah tahu 90.000, kita substitusi atau kita ganti. Jadi 90.000 ditambah J sama dengan 270.000. J sama dengan 270.000 dikurang 90.000 dan J sama dengan 180.000. Jadi setelah kita tahu penyelesaiannya, ketahuan deh bahwa harga mangga itu 90.000 1 kilonya dan harga jeruk 1 kilonya 180.000. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Jika Putri ada satu orang nih yang akan membeli 2 kg mangga dan 3 kg jeruk, berapa yang harus dibayar Putri? Oke, Putri 2 mangga dan 3 jeruk berarti 2M ditambah 3J. 2M ditambah 3J, M-nya kan udah ketahuan 90.000. Sedangkan J-nya juga udah ketahuan 180.000. Jadi kamu tinggal substitusi, berarti 2 kali 90.000 ditambah 3 kali 180.000. Jadi jawabannya 180.000 tambah 540.000 sama dengan 720.000. Jadi yang harus dibayar oleh Putri adalah sekitar 720.000 rupiah. Ini contoh pertama soal cerita atau masalah kontekstual dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan SPLDV. Oke, ini boleh silakan dicatat dulu di bukunya ya. Tulis juga soalnya. Kalau misalnya soal cerita, tulis soalnya. Jadi kamu bisa baca lagi nanti. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Nah, biasanya SPLDV ini berhubungan dengan angka-angka kayak gini. Kalau tadi biasanya ya, tipe-tipe soal SPLDV itu kalau nggak harga, angka kayak gini ya, penjumlahan angka atau perkalian angka. Nah, contoh yang kedua, 2 buah bilangan mempunyai jumlah 13. 2 kali bilangan yang pertama dikurang 3 kali bilangan yang kedua sama dengan 11. Tentukan kedua bilangan tersebut. Berarti dimisalkan. Jadi misal bilangan pertama itu kita namain X, bilangan kedua kita namakan sebagai Y. Karena ada 2 bilangan kan. Kemudian kita bikin model matematikanya. Satu kalimat nih. Kalimat yang pertama. 2 buah bilangan mempunyai jumlah 13. Berarti bilangan pertama dan bilangan kedua jika dijumlahkan hasilnya 13. Maka modelnya adalah X ditambah Y sama dengan 13. Kemudian yang kedua, kalimat yang kedua. 2 kali bilangan yang pertama dikurang 3 kali bilangan yang kedua sama dengan 11. Tentukan kedua bilangan tersebut. Berarti 2 kali bilangan pertama, berarti 2 kali X. Salah ya Ibu, nulisnya di sini harusnya 2X, kemudian dikurang 3 kali bilangan kedua, berarti dikurang 3Y sama dengan 11. Ini harusnya 2X dikurang 3Y sama dengan 11 ya. Ini kayak gini ya harusnya ya. 2X kurang 3Y sama dengan 11. Nah, udah ketemu modelnya, baru kita cari dengan gabungan eliminasi dan substitusi. Nah, sekarang kita eliminasi dulu. Kita mau eliminasi X terlebih dahulu. Ingat, kalau kamu mau mengeliminasi, maka koefisiennya harus sama, koefisien X-nya. Karena di sini nggak sama,
Yang atas koefisiennya 1, sedangkan yang bawah koefisiennya 2, maka harus dikalikan dulu. Kebalikannya, berarti yang atas dikali 2, yang bawah dikali 1. Nih, kayak gini jadinya. X dikali 2, 2X. Y dikali 2, 2Y. 13 dikali 2, 26. Kemudian yang kedua, ini dikali 1 semua, berarti tetap ya 2X dikurang 3Y sama dengan 11. Nah, kalau udah kayak gini, coba perhatikan lagi sekarang koefisien X-nya udah sama. Sama-sama 2, berarti kita tinggal kurangi. 2X dikurang 2X, 0. Kemudian 2Y dikurang negatif 3Y. Berarti 2Y ditambah 3Y sama dengan 5Y, kemudian 26 dikurang 11 sama dengan 15. Jadi Y sama dengan 15 dibagi 5, Y-nya 3. Jadi kita dapatlah Y-nya atau bilangan keduanya itu adalah 3. Sekarang kita mencari X-nya dengan cara mensubstitusi. Kita tinggal substitusi nih, Y sama dengan 3 atau hasil dari ini ke persamaan yang sudah ada. Misal Ibu masukinnya ke X tambah Y sama dengan 13. Jadi X ditambah Y sama dengan 13. X ditambah Y-nya kan 3. Berarti X tambah 3 sama dengan 13. X sama dengan 13 kurang 3. X-nya jadi 10. Jadi bilangan pertamanya 10. Bilangan keduanya 3. Coba kamu masukin ke sini nih, buktikan benar nggak? Dua buah bilangan mempunyai jumlah 13, benar nggak? 10 ditambah 3, 13, benar kan? Terus 2 kali bilangan yang pertama dikurang 3 kali bilangan kedua sama dengan 11. 2 kali bilangan pertama itu berarti 2 kali 10, 20. Dikurangi 3 kali bilangan kedua, berarti 3 kali 3, 9. 20 dikurang 9, 11. Berarti jawaban ini benar. Ya, ini contoh yang kedua. Ini tolongnya diganti ya, ini harusnya 2X dikurang 3 sama dengan 11, kayak gini. Oke, sekarang contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga biasanya soalnya bentuknya umur-umur gini. Ya, banyak banget soal yang kayak gini. Nah, contohnya 3 tahun yang lalu, umur seorang anak sama dengan 1/8 kali umur ibunya. 21 tahun yang akan datang, umur si anak akan menjadi 9/16 kali umur ibunya. Tentukanlah jumlah umur mereka sekarang. Ini tentukan jumlah umur mereka sekarang ya maksudnya. Oke, nah sekarang kita misalkan tetap harus ada yang dimisalkan. Misal umur anak yang sekarang itu X. Umur anak sekarang X ya. Sedangkan umur ibu yang sekarang itu kita namain sebagai Y. Model matematikanya kita baca satu kalimat dulu. 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu berarti umur anak dikurangi 30 tahun. Berarti umur anak dikurangi 3. X dikurang 3 sama dengan 1/8 kali umur ibunya. Berarti 1/8 kali Y dikurang 3. Kenapa harus Y dikurang 3? Karena 3 tahun yang lalu. Ya, kalau misalnya 4 tahun yang lalu berarti dikurang 4 dua-duanya. Nah, kemudian kenapa model matematikanya enggak cukup sampai sini? Karena ini belum sederhana. Ya, ini masih bentuknya seperti ini. Jadi kita harus ubah dulu menjadi bentuk yang sederhana. Gimana cara? Ya tinggal pindah ruas, berarti dari sini ke bawah ya. Jadi X dikurang 3 sama dengan 1/8 kali Y, 1/8 Y, 1/8 kali negatif 3, berarti negatif 3/8. Masih belum sederhana, Y-nya kita harus pindahin dulu ke sebelah kanan. Jadi X dikurang 1/8 Y sama dengan negatif 3/8 ditambah 3, pindah ruas ya. Ditambah pindah ruas, kemudian X dikurang 1/8 Y sama dengan negatif 3/8 ditambah 24/8. 24/8 ini dari mana? Ini bentuk lain dari 3. Supaya kita bisa menjumlahkan dengan pecahan yang sudah ada. Jadi si 3 ini kita ubah juga menjadi pecahan. Karena pecahannya penyebutnya 8, maka yang ini juga harus ngikutin 8.
berapa sih yang dibagi 8 hasilnya 3? Itu 24. Makanya 3 di sini itu diubah menjadi 24 per 8. 24 per 8 3 kan? Nah, setelah ini baru X dikurang 1 per 8Y sama dengan negatif 3 tambah 24, 21, 8 sebagai penyebut berarti 21 per 8. Ini itu adalah model matematika yang pertama atau kalimat yang pertama. Sekarang kita ubah kalimat yang kedua. 21 tahun yang akan datang, umur si anak akan menjadi 9 per 16 umur ibunya. Jadi, umur anak X ditambah 21 tahun yang akan datang, berarti X tambah 21 sama dengan 9 per 16 kali umur ibunya. Berarti 9 per 16 kali Y ditambah 21 juga, karena 21 tahun yang akan datang kan. Nah, kalau udah kayak gini, sama seperti yang sebelah kanan, sebelah kiri, kita jalanin dulu sampai dia membentuk bentuk yang paling sederhana. Jadi X tambah 21 sama dengan 9 per 16Y ditambah 189 per 16. Ini dihasilkan dari 9 per 16 kali 21. Kemudian pindah ruas, Y-nya kita pindah ke sebelah kiri. Jadi X dikurang 9 per 16Y sama dengan 189 per 16 dikurang 21. Ini dari sini pindah ya. Kemudian X dikurang 9 per 16 Y sama dengan 189 per 16 dikurang 336 per 16. Kenapa? Sama seperti tadi alasannya. Si 21 ini diubah menjadi bentuk pecahan. Karena yang sebelahnya pecahannya atau pembilangnya penyebutnya 16, maka yang sebelah kanan juga harus dijadikan 16. 16 kali 21, 336. Berarti X dikurang 9 per 16 Y sama dengan negatif 147 per 16. Ini adalah kalimat atau model matematika yang kedua. Nah, kalau sudah menemukan dua model matematika seperti ini, kita baru bisa menentukan X-nya berapa dan Y-nya berapa. Seperti biasa, kita pakai eliminasi terlebih dahulu. Kita eliminasi X. Kenapa eliminasi X? Masih alasan yang sama karena koefisien X-nya udah sama. X-nya 1, X-nya 1. Berarti tinggal dikurang. X dikurang X, 0. Negatif 1 per 8 dikurang negatif 9 per 16. Berarti negatif 1 per 8 ditambah 9 per 16, hasilnya 7 per 16Y. Silahkan kalian hitung sendiri ya. Buktikan bahwa negatif 1 per 8 ditambah 9 per 16 itu hasilnya 7 per 16. Kemudian sama dengan 21 per 8 dikurangi negatif 147 per 16. Berarti 21 per 8 ditambah 147 per 16. Sama dengan 189 per 16. Jadi Y sama dengan 27. Di mana dapat 27? Dari 189 per 16 dibagi 7 per 16. Silahkan hitung sendiri ya. Hasilnya 27. Nah, kita udah tahu Y-nya 27. Sekarang kita tinggal cari X-nya dengan cara substitusi. Jadi, substitusi Y sama dengan 27 ke salah satu persamaan yang ada di atas. Kita ambil persamaan 1 ke X dikurang 1 per 8-nya sama dengan 21 per 8. Jadi, X dikurang 1 per 8-nya sama dengan 21 per 8. X dikurang 1 per 8 karena Y-nya udah ketahuan 27, berarti kali 27 sama dengan 21 per 8. X dikurang, ini dikaliin ya, hasilnya dari 27 per 8 sama dengan 21 per 8. Terus pindah ruas, dapatlah X sama dengan 21 per 8 ditambah 27 per 8. Sama dengan 48 per 8. 48 dibagi 8, hasilnya 6. Jadi dari sini diketahuilah bahwa umur X atau umur anaknya itu adalah 6 tahun. Sedangkan umur ibunya atau Y itu adalah 27 tahun.
ya. Jadi dari sini diketahui. Nah, sekarang tentukan jumlah umur mereka sekarang ya. Berarti tinggal dijumlahi 27 ditambah 6 berapa? 27 ditambah 6 berarti 33. Maka jumlah umur mereka sekarang ada 33. Nah, ini adalah contoh-contoh soal dalam kehidupan sehari-hari yang biasanya dijadikan soal cerita dalam matematika. Banyak banget ya. Apalagi bab SPLDV, SPLTV itu banyak banget contoh soal ceritanya. Soal cerita di buku di LKS juga banyak. Jadi kamu pasti akan menemukan soal-soal yang bentuknya seperti ini. Silakan dipahami videonya, dicatat contoh-contoh soalnya. Jika ada yang belum kalian pahami, boleh ditanyakan. Boleh ditanyakan dulu ke temennya, atau mau ditanyakan langsung ke ibu, silahkan ya. Nah, mungkin sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Perbanyak latihannya. Latihannya udah Ibu share ya linknya. Jadi silahkan dikerjakan. Semoga materi kali ini bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.